Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai proses produksi budidaya tanaman hias, dan ini adalah lanjutan dari materi kita di video yang lalu. Jika di video yang lalu kita membahas mengenai persiapan lahan dan proses pembibitan atau perbanyakan, untuk kali ini kita akan membahas proses budidaya mulai dari tahap penanaman sampai pada tahap panen dan pasca panen. Oke, kali ini kita bahas terlebih dahulu yaitu proses penanaman. Untuk proses penanaman ini bisa dilakukan apabila lahan tanam telah siap dan lahan tanam telah gembur. Nah, nantinya apabila lahan tersebut terlalu kering, lahan tersebut bisa kalian siram terlebih dahulu. Dan proses penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau pada sore hari. Nah, untuk proses penanaman ini juga melihat teknik perbanyakannya kalian dimulai dari mana. Apabila nantinya diperbanyak menggunakan benih, nah maka benih bisa ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu. Nah, sehingga hasil penyemaian tadi bisa tumbuh menjadi bibit yang siap tanam. Untuk bibit ditanam dalam lubang tanam dengan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jenis tanaman hias. Nantinya berapa ukurannya, setinggi berapa, sebesar apa. Nah, untuk proses penanaman. Proses berikutnya yang keempat yaitu proses pemupukan. Nah, pemupukan di sini bisa diartikan sebagai proses penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Nah, jadi dengan adanya proses ini diharapkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu bisa tercukupi dengan baik. Nah, pupuk bisa diberikan langsung ke media atau disemprotkan langsung ke tanaman. Nah, hal ini nanti bisa kalian lihat prosesnya seperti apa, prosedurnya seperti apa pada label pupuk. Jenis pupuk yang biasanya digunakan nanti bisa berupa pupuk organik atau pupuk anorganik. Proses berikutnya yaitu pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini terdiri dari beberapa kegiatan, ada 4. Yang pertama ada kegiatan penyulaman. Nah, penyulaman di sini dia adalah kegiatan menanam kembali tanaman yang telah mati, rusak, atau tumbuhnya tidak normal. Nah, kedua ada kegiatan penyiraman. Nah, kegiatan penyiraman ini tujuannya adalah agar menjaga kelembapan tanah sehingga tanaman tidak kekurangan air. Nah, untuk penyiraman ini dia disesuaikan dengan kondisi tanaman, apakah tanaman suka dengan air ataukah tidak. Nah, untuk tahap penyiraman ini juga bisa kalian lakukan pada pagi atau sore hari dengan melihat apakah cuaca sedang panas ataukah tidak. Yang ketiga ada kegiatan pembumbunan. Nah, kegiatan pembumbunan ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki aerasi tanah. Jadi aerasi tanah di sini dia adalah kadar udara dalam tanah yang bisa bergantian dengan udara di atmosfer. Nah, tujuan lain dari pembumbunan yaitu untuk menutup pangkal batang tanaman atau bagian tanaman yang berada di dalam tanah sehingga tanaman bisa tumbuh dengan kuat. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu penyiangan, yaitu kegiatan membersihkan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Oke, ini untuk kegiatan pemeliharaan. Berikutnya yaitu kegiatan pengendalian OPT. Kegiatan pengendalian OPT ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah organisme pengganggu tanaman agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian dengan tujuan agar kegiatan produksi tanaman bisa berjalan dengan lancar dan kualitas hasil tanaman agar baik. Nah, pengendalian ini bisa dilakukan dengan menggunakan pestisida secara manual, yaitu dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang serta memungut hama pengganggu tanaman itu. Bisa juga menggunakan pestisida alami. Nah, atau juga bisa menggunakan pestisida buatan yang tentunya kadar atau dosis yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau pengendalian OPT ini kan organisme pengganggu tanaman yang mana dia
berupa hama. Nah, beda dengan gulma. Kalau gulma ini berupa tanaman pengganggu. Begitu ya bedanya antara hama dengan gulma. Tahap terakhir dari kegiatan proses produksi tanaman hias yaitu tahap panen dan pasca panen. Nah, kegiatan panen dan pasca panen ini dia harus dilakukan dengan hati-hati agar kita kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen itu dapat dihindari, agar kita nggak sampai mengalami gagal panen, agar kita tidak sampai mengalami kerugian. Nah, panen dilakukan bisa pada pagi hari atau sore hari, dan pasca panen tanaman hias disesuaikan dengan produk budidayanya. Apakah nanti produknya akan dijadikan sebagai tanaman hias, ataukah bunga potong, ataukah tanaman di dalam pot. Nah, baik. Ini yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi kita, yaitu proses budidaya tanaman hias. Mulai dari proses yang pertama yaitu persiapan lahan, kemudian pembibitan, kemudian penanaman, kemudian pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPT sampai pada tahap panen dan pasca panen. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi kali ini. Ibu sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.